Luar biasa. Gak berasa ya saudaraku, time flies loh. Hari ini saya akan menyampaikan bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan Family Blessing. Bertepatan dengan kita sudah masuk di liburan ini ya. Saya rasa sudah masuk ya, ada sebagian dari saudara mungkin besok aja udah pergi gitu kan ya. Atau mungkin ada yang kali ini staycation di Jakarta kayak gitu saudaraku. Liburnya ada di Jakarta. Tapi bertepatan dengan liburan ini saya rasa momen yang sangat tepat justru saya menutup seri firman di bulan Maret dengan satu pesan firman yang berjudul Healing Home. Saya itu jujur ya Bapak Ibu takjub sejak dari awal saya bergereja di keluarga Allah ini. Saya takjub dengan bagaimana tuntunan firman itu selalu kayak gimana ya, kayak tepat aja, kayak pas aja gitu. Buat saudara yang sudah ada dan cukup lama di keluarga Allah ini, saudara tahu yang saya maksudkan karena sebenarnya firman hari ini pun ya saudaraku itu bukan yang kayak minggu lalu baru disiapin, no. Tapi firman yang saudara dengar hari ini udah jadi dari sejak 3 bulan lalu. Tapi amazingnya sekalipun dibuat dalam jangka waktu yang selisihnya jauh, somehow tepat aja. Kenapa saya katakan tepat healing home ini saudaraku? Saya melihat sejak dari pandemi, kata healing ini sering terdengar gitu. Orang kemana-mana bilang healing, saya mau healing gitu. Bahkan saya melihat orang willing untuk bayar mahal untuk healing gitu. Orang willing untuk kayak nyari tempat, hotel, resto yang sampai melosok kali di peta nggak ada gitu saudara. Untuk healing gitu. Kata healing ini terus terngiang-ngiang dan terdengar sejak masa pandemi. Itu sebabnya kenapa saya katakan ini momen yang tepat saya menutup dengan rema firman healing home. Karena tujuan dari firman ini disampaikan adalah sama-sama saudara bisa memahami the true healing gitu. Maksud healing yang benar. Karena healing tidak harus mahal. Oh yang sepakat katakan amin nih. Healing gak harus nun jauh di sana. Boleh gak sih saya ngomong ini? Your home can be the best place for healing. Rumah saudara itu bisa jadi tempat yang sempurna, satu tempat di mana kesembuhan mengalir di sana, satu tempat yang justru membawa damai, satu tempat yang justru saudara recharge. Di mana semua orang di dalamnya, semua anggotanya somehow pulang ke rumah itu dapat kekuatan yang baru, dipulihkan, ada sukacita saudaraku, itulah the true healing. Itu yang saya berdoa firman hari ini menutup di momen yang tepat ini terjadi atas keluarga saudara. Karena selama setidaknya 1 minggu ini you will spend time with your family kan. Kalau rumah bukan jadi healing home, tapi jadi war zone, apa enaknya? 1 minggu bisa menderita, saudaraku. Tapi di momen yang tepat ini justru firman berbicara bagaimana nantinya your home can be a healing home. Pernah gak saudara itu kepikiran ya? Saya tuh juga heran gitu saudara, sejak kapan ya kayak banyak orang itu kayak gampang capek gitu loh somehow. Itu tuh benar-benar saya tuh sampai kayak gini saudaraku, kenapa ya? Kenapa? Apa yang terjadi di dalam pandemi itu yang somehow membuat satu perubahan yang very significant gitu. Saya sempat berpikir apa jangan-jangan gara-gara ini ya, kalau dulu kerja di luar terus and then kayak terbiasa work from home ya. Akhirnya kayak orang udah kayak apa sih saudaraku udah mager, bahasa itu muncul juga mager gitu. Kayak udah capek aja, jadi kayak balik lagi kerja seperti biasanya padahal kan ya sama aja saudaraku gak berubah. Tapi kok jadi akhirnya jadi kayak capek, dikit-dikit capek. Makanya muncul kata-kata butuh healing gitu kan. Nah saya tuh
meneliti saudaraku dan saya mempelajari, saya menemukan ada beberapa penyebab. Yang pertama saya menemukan bahwa naiknya saudaraku tingkat kebutuhan, keadaan ekonomi yang ada saat ini membuat segala sesuatu kebutuhan kan naik. Naiknya tingkat kebutuhan itu akhirnya saudaraku membuat orang itu of course dia harus bekerja keras sebagian bahkan mungkin nggak hanya satu pekerjaan, saudara harus kayak ngambil bahkan dua seperti itu saudaraku. Dan akhirnya tuh jadi kayak labirin yang terus berputar gitu. Ngerjain yang ini nggak seberapa capek tapi kan ada yang ini. Ngerjain yang ini tapi habis ngerjain yang ini. Jadi yang ada tuh kayak terus continuously ada di dalam pressure gitu. Nggak habis-habis gitu. Belum saya menemukan juga saudaraku salah satunya sebenarnya hal yang sangat baik ya. Kemajuan teknologi Bapak Ibu. Tetapi kemajuan teknologi bersamaan dengan majunya teknologi yang tadinya negara ya berdiri sendiri-sendiri. Sekarang jadi dibawalah yang namanya ekonomi global kan. Saudara mengenal kata-kata yang begitu fantastis ini, ekonomi global. Akhirnya yang terjadi adalah persaingan global. Dengan persaingan lokal aja banyak yang gak bisa survive loh. Ini global dibawa. Persaingannya jadi lebih ketat Bu. Kerja keras aja gak cukup. Muncullah istilah harus work smart. Kerjanya harus pintar, nggak cuman kerja keras nggak bisa. Nggak cukup, harus kerja pintar. Kerja pintar juga nggak cukup. Zaman sekarang ini orang harus kerja kreatif. Itu sebabnya di mana-mana menjamur sosmed. TikTok itu udah kayak, wah pokoknya muncul maksudnya ada orang-orang yang karena kreatif menggunakan sosial medianya justru boom. Tetapi bersamaan dengan sosial media yang menjamur ini saudaraku ada tuntutan lain lagi yaitu tuntutan naiknya gaya hidup kan. Saudara kalau mau sukses di sosial media enggak saudara akan scroll sosial media kan. Orang yang sukses di sosial media nggak bisa hanya nyerahin sosial medianya dikerjain orang. Nonsen buat saya ya saudaraku. Karena kalau saudara dikerjain orang, touch-nya boleh itu dibantu, boleh ada admin tambahan. Tapi touch-nya nggak akan bisa dapat kalau saudara nggak involve di situ. Masalahnya dengan saudara involve, you scroll kan. Terus lihat kehidupan orang kan. Lihat kehidupan orang ada tuntutan kan naiknya gaya hidup kan. Naiknya gaya hidup ya kalau ada uangnya. Kalau enggak ada Bu, pinjol berbicara. Pinjol itu sendiri another stress. Stres demi stres, tension demi tension, akhirnya itu energi kayak kesedot itu loh saudara tanpa saudara sadari. Habis akhirnya. Tidak heran orang mulai ngomong butuh healing. Nah yang jadi masalah adalah coba ya saya ajak saudara, kita semua di sini tahu dong arti healing yang benar sebenarnya itu apa? Kesembuhan toh. Tetapi kalau saudara bilang, pastor saya butuh healing. Itu artinya apa? Kesembuhan. You're not even sick gitu. Saudara bahkan mungkin gak sakit. Arti healing yang dipakai itu apa? Melakukan kegiatan yang bisa refresh kita punya jiwa kan. Ini kalau bapak-bapak saya gak tahu. Hobinya apa kalau bapak-bapak? Mancing. Zaman sekarang apa hobinya bapak-bapak? Moge. Apa Pak hobinya? Saya nggak tahu nih bapak-bapak hobinya apa. Kalau ibu-ibu kan balik-balik lagi apa? Shopping tuh. Lah, kalau uangnya ada ya nggak apa-apa saudaraku. Tapi sekarang kalau healing saudara artikan sebagai melakukan kegiatan yang refresh, salah satunya shopping. Lah kalau nggak ada uangnya, kapan healingnya? Saudara bisa, karena everything itu mindset saudara.
Sekarang otomatis kalau healing melakukan kegiatan atau aktivitas yang saudara anggap itu bisa mendatangkan kayak refresh di jiwa. Balik-balik lagi orang biasanya munculnya, apalagi sekarang dengan sosmed ya, munculnya pergi keluar negeri. Loh, once again kalau ada uangnya juga nggak apa-apa, puji Tuhan ada berkat saudara. Lah kalau nggak ada, healingnya apa? Apa saudaraku? Kan mau sampai kapan healing? Akhirnya yang ada capek terus pastor, capek. Balik-balik lagi mindset. Kalau yang ada di benak saudara yang namanya healing, kumpul bareng temen itu healing. Kalau enggak hati-hati, kumpul sama istri, suami, sama anak malah beban. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau seperti itu, saudara, nanti 1 minggu ke depan menderita saudara. Boleh nggak saya ngomong gini, saya perkatakan nih ya, supaya nanti saudara selama 1 minggu ke depan ini, saya nggak tahu berapa lama saudara akan dapat libur gitu ya, 1 minggu ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu misalkan. Boleh nggak saya katakan ini dulu, healing tidak sama dengan harus pergi ke luar negeri. Ada amin di sini. Boleh aminnya yang lebih keras. Kalau bisa puji Tuhan. Healing tidak sama dengan makan di restoran bintang 5. Saya nggak dengar kata amin dari tempat ini. Healing tidak sama dengan pergi ke pelosok jauh di sana. Saudaraku, boleh nggak sih sebelum saudara pergi ke pelosok mungkin di Papua sana? Berapa banyak di sini yang belum pernah ke Tugu Monas? Jangan jauh-jauh saudara pergi sampai ke mana tempat yang saudara bahkan gak kenal. Sekali-kali Kak di Jakarta kunjungi Monas. I don't know. Ada a lot of destination di Jakarta ini yang you do not even go there. This is my point. Ini poin saya, supaya nanti saudara nangkap seperti apa sih healing yang sebenarnya. Jangan sampai saudara salah berpikir tentang healing itu gitu. Seperti apa healing? Boleh nggak kalau kita bikin simple saudara? Healing can be anywhere, anytime. Healing bisa dimanapun, bisa kapanpun, itu life is much easier. Jadi lebih ringan. Karena khotbahnya hari ini adalah healing home, boleh nggak saya tarik? Sementara liburan, kita renovasi rumah aja yuk jadi healing home. Loh, rumah jadi tempat yang kalau orang pulang, langsung penuh baterainya saudara. Loh, kebayang gak saudara? Setiap kali saudara pulang rumah malah recharge, seger, sembuh. Wah kuat, balik lagi ke semangatnya. Bukankah kalau itu terjadi, hidupmu jadi hidup yang produktif, hidup yang efektif, buahnya banyak, lebat buahnya maksimal. Oh gak ada yang bilang amin di tempat ini. Kalau mau amin, aminnya boleh yang paling keras. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah. Jadi hari ini mau gak saya ajak saudaraku. Yuk gimana caranya kita merenovasi. Supaya ketika saudara ada di rumah. Rumahnya bukan zona perang. Pastor, orang-orang bilang healing home. Saya kalau pulang rumah pusing, pastor pusing. Pastor nggak tahu istri kan, dari terbit matahari sampai pada masuk cerewet terus pastor. Pusing saya, pusing pastor. Belum di rumah itu ada bocil 3 ekor pastor. Itu nggak pernah berhenti dari pagi sampai malam. Aduh, satu rumah jadi kapal pecah pastor. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yuk, terus gimana? Apakah bisa pastor kalau gitu? Apakah memang kita bisa
menjadikan our home as a healing home. Kalau bisa gimana caranya? Hari ini saya bagikan 5 poin ya saudaraku. 5 poin yang saya berdoa, jadikan ini bekal selama liburan saudara. Dan sampai bahkan bukan hanya di liburan saudara. Kalau saudara berhasil melakukan ini selama liburan, maka doa saya hari-hari saudara di depan nanti setiap hari healing. Loh iya kan? Pulang rumah healing. Gak usah keluar uang mahal. Setiap hari, every day is healing day. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Yang sepakat dan mau melakukan. Yuk kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya bagikan 5 poin. Yang pertama saudaraku. Kalau kita maunya adalah our home becoming a healing home, nggak bisa tidak nomor 1 kata kuncinya adalah setiap anggota di rumah itu mengalami healing heart. Pemulihan hati itu kata kuncinya Bu. Kenapa harus begitu Pastor? Orang yang luka biasanya cenderung melukai orang lain. Saudara pernah nggak merenungkan ini? You can be nice even to stranger loh. Sama orang asing saudara bisa nice loh. Tapi kenapa sama suami sendiri? Kenapa sama orang tua sendiri? Kenapa sama anak sendiri? Bahasamu kasar. Kamu keras. Boleh nggak saya tarik ini? Logikanya saudara. Oke. Kalau saudara nggak luka, saya senggol. Maka saudara teriaknya gimana? Au. Oke ya. Lah nggak luka kok, kena senggol misalkan jalan, bergesekan saudara kena senggol, tak gitu. Saudara au. Tapi kalau luka, sudah luka, masih saya senggol, saudara teriaknya apa? Sakit tahu. Saudara mengerti maksud saya? Oke. Kalau memang saudara sudah luka, yang mana di dalam satu keluarga, saudaraku kalau ngumpul bareng mustahil gak ada gesekan. Gak mungkin. Kalau saudara nggak kenal, nggak ada gesekan ya wajar. Kalau setiap hari ketemu nggak ada gesekan nonsen. Tapi kalau situasinya saudara baik-baik saja, gesekan terjadi nggak jadi masalah. Paling ya tadi aja, au. Tapi karena satu dengan yang lain, ini lukanya udah dalam. Ditambah tiap hari digesek, yang satu bilang sakit tahu, yang satu bilang matanya di mana, kan gitu. Nah kan saudara bisa melihat poin ininya. Kalau tidak ada pemulihan, kalau tidak ada healing heart, rumah nggak akan bisa jadi healing home. Rumah akan jadi zona perang, panas. Karena tensinya tinggi semua. Yang harusnya normal gesekan, tapi kali ini kena gesek dikit teriaknya kenceng banget. Jadi nggak enak saudaraku. Terus kalau seperti itu gimana Pastor? Kalau sayanya sendiri, mungkin ada sebagian saudara di tempat nggak usah angkat tangan saudaraku, I'm fine with it. Pastor, karena saya itu pernah saudara, satu kali saya iseng, saya pakai Instagram saya lontarkan satu pertanyaan. Menurut kamu family itu apa? Dan ternyata saya mendapatkan jawaban yang di luar dugaan saya saudaraku. Saya berpikir saya akan mendapat jawaban semacam kayak, family, kangen pulang pastor. Kayak gitu-gitulah. Ya which is ada orang-orang yang menjawab seperti itu. Tapi saudara akan takjub ya, setidaknya 50%, 50-50 saudara. Saya itu mendapat jawaban-jawaban yang saya bacanya aja mau nangis saudara. Ada yang jawab gini, family, apa itu pastor? Sudah lama gak dengar. Wah itu sakit banget itu saudara. Ada yang jawab family, kalau bisa jauh-jauh aja pastor.
Saudara akan kaget dengan bagaimana ada begitu banyak jawaban yang families far away from healing home gitu. Tapi boleh nggak sih sebagai seorang hamba Tuhan saya juga ngomong sama saudara? Ada satu lagu tuh ngomong gini saudaraku. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang bisa nyanyi sama-sama? Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku engkau yang tahu. Dia ngerti. Kalau toh ada hati di sini yang perlu dipulihkan, boleh enggak saya ajak lari sama Tuhan? Datang sama Sang Pencipta. Tidak ada satu orang pun yang tahu lebih baik tentang engkau daripada yang menciptakan engkau. Kadang not even orang yang paling dekat dengan kita. Tapi yes, Dia tahu sampai yang terdalam dari hatimu. Bukan hanya Dia tahu, Dia ambil, Dia pulihkan, Dia berikan kelegaan kepadamu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Oh come on, kalau mau tepuk tangan jemaat Tuhan, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Kalau, gini saudaraku, pada saat saya mempersiapkan firman ini ya, saya itu mendapat satu pembukaan yang membuat saya tersentak juga sudah. Saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, karena buat saya ya, firman ini sebelum firman ini buat saudara, it is for me gitu. Firman ini buat saya. Lah bagaimana kalau kitanya yang sudah luka? Terus gimana? Bisa. Saya tuh tiba-tiba tuh kaget karena Tuhan tuh jawab, Roh Kudus tuh kayak jawab saya gini, Nita, sejak kapan aku nyiptain kamu jadi makhluk yang fragile, yang rapuh. Hati-hati, kalau disentuh pecah gitu. Ada di sini yang ditempelin stiker fragile. Saya berdoa nggak ada. Tapi kalau nggak hati-hati kita berpikir ya that's us. Tapi Tuhan tuh ngomong loh saudaraku. Waktu saya tuh ngerenungin itu saya kaget. Kamu loh kalau luka asal keadaan kita ini kuat ya saudara bisa sembuh sendiri nggak? Di dalam diri saudara itu Tuhan sudah bawa ada DNA di mana you can do self healing. Oh come on, bahkan firman Tuhan mengatakan adalah baik jika engkau jatuh ke dalam pelbagai-bagai pencobaan. Loh berarti baik. Luka itu enggak jahat, luka itu enggak selalu buruk. Tuhan bilang baik. Kenapa? Kok baik? Karena dari situ engkau belajar yang namanya tahan uji. Tahan uji enggak pernah ada tanpa namanya ujian. Nah loh, kenapa baik tahan uji Bu? Karena dari situ engkau mendapatkan yang namanya kesempurnaan. Engkau disempurnakan, engkau dibuat utuh. Senggol kiri kanan, enggak ada kok stikernya fragile. Enggak ada. Di sini semua jemaat keluarga Allah, halo. Orang Kristen aja saya bilang, karena banyak orang Kristen sukanya gitu, dikit-dikit, dikit-dikit enggak Tuhan-Tuhanan, dikit-dikit enggak gereja-gerejaan, saya sakit hati. Besok lagi kalau saya ketemu jemaat yang gitu saya tanya kok, stikernya fragile tolong dilepas. Gitu. Pastornya jahat ya. Tapi yes saudaraku, engkau diciptakan Tuhan, senggol kiri kanan yuk boleh enggak? Lebih kuat dari yang kau pikirkan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat dan mau melakukan aminnya boleh yang paling keras.
Karena kalau enggak jadi orang Kristen dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, pusing saudara. You are not as weak as you think. Firman ngomong kok bagus kalau jatuh dalam berbagai pencobaan. Nyenengin toh firman itu. Supaya dari situ saudara tahan uji. Dan tahan uji dibutuhkan memang. Tapi, nah ini saudara. Kalau toh ada di antara saudara, ada luka yang saudara itu bisa self healing. Tapi kadangkala di kasus-kasus tertentu ada luka yang sudah menaun, saudara. Butuh penanganan khusus. Di gereja kita ada sebuah retreat yang didesain khusus untuk ini. Namanya adalah Retreat Encounter. In case buat saudara nanti bulan Mei, saudaraku, tanggal 17 sampai 18 itu Sabtu Minggu pas ngambil waktunya memang libur, saudara. Satu counselor akan menangani satu konseli. Ini retreat yang memang didesain sedemikian rupa, saudaraku. Saudara ditangani orang-orang yang memang sudah mendapat pelatihan sebagai seorang konselor. Dan harapannya dari retreat ini, saudara benar-benar bisa dibawa ngalami kelepasan. Saudara bisa dibawa ngalami pemulihan, sekalipun setelah itu akan proses ya, saudaraku. Enggak mungkin lah istilahnya apa ya, saudaraku. Apa yang sudah saudara alami sepanjang 30, 40, 50 tahun ini hanya retreat dalam waktu semalam loh. Tapi saya mendengarkan sangat banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana banyak orang dipulihkan melalui retreat encounter. Nah kalau ada di antara saudara yang mungkin pastor, saya nggak bisa nih lepas dari luka ini. Saya sendiri sudah berusaha tapi I cannot. Saran saya ikuti retreat ini saudaraku. Senggol kiri kanan, yuk sama-sama dipulihkan. Amin. Amin. Kita masuk poin yang kedua ya. Oke. Poin yang kedua. Yang pertama anggotanya udah dipulihkan. Setelah dipulihkan kan harus dibalikkan lagi toh saudaraku. Harus ada yang namanya rekonsiliasi. Biasanya kalau orang sudah dipulihkan tapi enggak ada rekonsiliasi. Yang satu tidur hadap kiri, yang satu tidur hadap kanan. Sama-sama gengsi mau say hi, saudara. Nah, jadi kalau seperti itu butuh rekonsiliasi. Kenapa kok butuh rekonsiliasi? Yuk, ayat firman Tuhan ngomong apa? Maleaki pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, mengatakan maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dari ayat ini apa yang bisa saudara pelajari, Bapak Ibu? Berarti setidaknya ada banyak bapak-bapak yang hatinya sudah enggak ke anak-anaknya lagi ya. Nah, ada banyak anak-anak yang hatinya sudah jauh dari bapak-bapaknya ataupun orang tuanya. Butuh ada rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi, Pastor? Saya bukakan di KBBI. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan. Saya tambah ya saudaraku, bukan hanya hubungan persahabatan, tetapi saya tambah hubungan persaudaraan. Hubungan keluarga pada keadaan semula. Atau rekonsiliasi juga diartikan perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, sebenarnya tuh simpel sih saudara, sederhana sih. Berapa banyak di sini yang anaknya lebih dari 2? Boleh angkat tangan. Ya, saya lihat tangan-tangan. Enggak usah malu loh, saudara, anak saya 3. Nah, tiba-tiba langsung angkat, yes. Oke, saya tanya nih ya, jujur ibu-ibu. Yang anaknya lebih dari 2. Waktu saudara nangani anak pertama dengan anak ketiga, keempat, dan kelima, sama atau beda? Nah jujur, anak pertama saudara keluar dari mobil, wah dipeluk. Kepalanya ditutupin biar gak silau. Wah buka mobil aja tuh kayak ceklek. Buktikan perkataan saya, anak ketiga keluar dari mobil, jedeng. Suster saya tuh sampai protes sama saya. Mereka manggil saya momom. Momom tuh ya, zamannya Cici dulu kayak apa, sekarang Jen begitu.
Mom itu nggak adil katanya, saudara. Yang protes susternya, saudara. What's the point? Apa yang saya maksudkan dari cerita saya ini? Ini poinnya, saudara. Kadang waktu sudah berjalan, ketika saudara itu sudah too much in your plate ya. Pulang itu udah capek, saudara. Buru-buru merhatiin anak mau gimana. Yang penting pokoknya kehidupan berjalan gitu aja. Satu rumah ya, satu kamar bisa urusan sendiri, satu kamar yang lain. Satu dengan yang lain tuh bisa enggak bertegur sapa seharian loh. Halo. Bahkan mungkin ya, kalau enggak mamanya atau papanya woro-woro, itu mungkin kalau mamanya sakit anak belum tentu tahu kok. Anak zaman sekarang itu udah terbiasa mengurung diri di kamar terus kok. Hatinya menjauh, Pak. Saudara, oke, saya tanya lagi ya, berapa banyak orang tua di sini yang anaknya udah kuliah di luar kota, saudara? Maksudnya enggak satu tinggal di satu tempat dengan saudara, angkat tangan saudara. Oke, saya melihat tangan-tangan terangkat. Saya itu benar-benar menjaga sekali saudara dengan anak saya. Itu sebabnya saya tetap maintain komunikasi dengan anak saya yang rutin, saudara. Karena ketika mereka sudah ada di luar kota, apalagi luar negeri, tempat yang jauh ya saudara. Mereka ketemu siapa saudara nggak tahu. Setiap hari di sekolah diisi apa saudara nggak tahu. Bergaul dengan teman-teman ngomong apa saudara nggak tahu. And then suddenly pulang, saudara ngerasa kok anakku berubah ya. Tiba-tiba kayak jauh. Yang tadinya nempel kayak perangko apa-apa dikit-dikit cerita, apa-apa dikit-dikit ngomong. Sekarang kayak kamu-kamu, aku-aku. Bisa loh saudaraku. Itu sebabnya butuh rekonsiliasi. Suami istri, renungkan perkataan saya ini. Akan tiba waktunya di mana anak-anakmu sudah beranjak dewasa, mereka masing-masing akan punya pasangan hidupnya, membangun bahtera rumah tangga mereka, dan mungkin mereka akan meninggalkan saudara. Bagi saudara yang datang sama pasangan saudara, suami saudara atau istri saudara, pandang tuh wajahnya lekat-lekat saudaraku, besok yang saudara pandang itu yang tinggal bersama saudara. Terus kalau suami istri, saya tuh pernah ketemu sama suami istri yang lucu sekali saudara. Si istri mau ngomong sama suaminya, ada anaknya di tengah. Tuh, bilang sama papimu tuh, papinya ada di sampingnya saudara. Tapi ngomong sama anaknya, tuh bilang tuh sama papimu. Kok jadi papi kok kayak gitu? Papi macam apa? Bilang tuh, bilang. Saya tuh ngeliatinnya bingung saudara. Ini keluarga gimana sih gitu. Kalau saudara tidak rekonsiliasi suami istri, sudah lama ngurusin anak, masih ada anak, ada alasan engkau bertahan. Besok kalau sudah enggak ada anak, berdua ditaruh satu kamar, yang terjadi ada suara krik, 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 krik. Bingung mau ngomong apa. Enggak ada percakapan. Kalau enggak hati-hati, orang tua anak juga gitu. Nah, orang tua anak yang udah lama enggak ada komunikasi dekat ya saudara. Rata-rata kalau anaknya masih kecil, nanti pertanyaannya kayak gini. Udah ngerjain PR belum? Terus anaknya ngomong, dasar anaknya juga jengkel kan saudara? Belum. Alih-alih saudara komunikasi, ngomongnya apa? Gimana sih? Kok enggak tahu jawab? PR dikerjain. Enggak terjadi komunikasi toh. Yang muncul apa? Orang tua, halo, hati-hati. Ini saya tahu ada anak-anak di sini juga. Tapi orang tua hati-hati. Yang keluar nasihat. Itu anak akan langsung ngomong bosen. Itu lagi, itu lagi. Apakah yang bisa saudara keluarkan dari mulut saudara hanya sebatas itu? If that is a yes, poin nomor 2 untuk saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya nih, tahu nggak warna kesukaan anak apa? Halo, ayo. Tahu nggak anak suka makan apa? Kadang kalau nggak hati-hati kita bahkan nggak kenal anak kita loh. Tahu nggak anak benci apa?
Kadang kita enggak tahu loh saudara. Ini yang khusus bapak-bapak kalau ini. Kalau ibu-ibu sampai enggak tahu kebangetan. Bapak-bapak hafal enggak tanggal ulang tahun anak? Nah loh, langsung liatin kiri kanan. Papanya, ayo ini kalau biasanya ibunya mah ingat soalnya ngelahirin kan saudaraku. Kalau ibunya enggak ingat, waduh ini harus hati-hati saudara. Tapi yang papa-papa nih, ayo papa-papa ingat enggak? Kapan tanggal ulang tahun anaknya? Biasanya ingatnya gini, ya tahu lah. Bulan apa ayo? Oh tahu kalau bulannya tahu. Tanggalnya, tahunnya. Nah nanti biasanya ada yang miss. Saudara. Itu sebabnya yuk ada rekonsiliasi yuk. Ada pemulihan lagi. Saudara bukan cuma tinggal satu rumah tapi ngobrol dengan anak itu asik. Ngobrol dengan suami atau istri itu bisa berjam-jam dan kayak nggak habis-habisnya keluar bahan percakapan baru demi bahan percakapan baru dan kayak seru gitu. Kalau itu yang kau butuhkan, jangan malu, jangan gengsi ya saudara. Jadikan ini PR, momen liburan besok, rekonsiliasi. Cari waktu. Jangan lagi ngomong gini, kalau biasanya enggak liburan kan selalu ngomongnya sama sibuk pastor. Nanti yang anak juga enggak kalah sama orang tuanya, PR-nya banyak. Les, ujian. Enggak pernah ketemu saudara. Tapi selama liburan ini, saudara mau cari kerjaan, semua orang maunya libur. Yuk ikut sama-sama libur aja saudara. Libur aja, ambil waktu. Ini ada sebagian yang udah, aduh males pastor. Nanti kalau sama orang tua saya pasti nanti gitu lagi. Nah, coba ya. Nah, oke. Sekarang nomor 1 tadi, hatinya dipulihin dulu. Setelah hatinya dipulihin, direkonsiliasi. Mulai ada hubungan lagi terjalin. Yang ketiga, minggu lalu saya sampaikan saudaraku. Basically, Tuhan menciptakan keluarga. It was meant to be heaven on earth. Itu pegang dulu. Konsep ini saudara harus nangkap dulu. Keluarga dirancang supaya kita selama ada di bumi ini bisa ngerasain surga gitu loh. Ceritanya itu. Nah, tadi setelah sudah dipulihkan, terus kemudian hubungannya disambung lagi, yuk barengan. Poin yang ketiga, satu keluarga harus komitmen untuk membangun keluarga supaya heaven on earth. Nah sekarang kalau kita mau membangun ke sana, pertanyaannya jadi gini saudaraku, lah heaven-nya kayak apa? Iya kan? Kayak saudara mau bikin rumah, harus ada blueprint kan? Ya sama, oke. Ini saudara sekarang tujuannya heaven on earth nih. Family is supposed to be heaven on earth kan? Nah heaven-nya kayak apa? Saya bagikan ciri-cirinya heaven ya saudara. Ada yang mau bantu saya? Kira-kira ciri-ciri pertama heaven apa? Ini biasanya banyak yang salah deh. Tadi yang ibadah sebelum-sebelumnya juga ciri-ciri utama heaven. Ada yang tahu ciri-ciri utama heaven apa? Apa? Damai. Oke, itu selalu nomor 1 jawabannya itu. Ada lagi? Biasanya jawaban kedua sukacita. Saya tebak. Nah. Adakah yang terpikirkan ciri-ciri utama heaven yang kalau itu disingkirkan itu surga nggak jadi surga tuh. Surga jadi neraka. Apa saudara? Hah? Keberadaan Tuhan kan? Lah kalau Tuhannya diganti iblis kan jadi neraka. Jadi ciri-ciri heaven paling pertama saudara. Yang pertama adanya Tuhan. Bawa Tuhan di keluargamu. Lawan katanya saudaraku, lawan katanya di dalam surga ketika ada Tuhan. Saudara masih ingat lagu ini enggak? Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, apa? Raja damai. Berarti Tuhanmu disebut Raja damai. Makanya tadi yang disampaikan betul sekali. Kalau dia Raja damai, saat dia bertahta, saat dia hadir, dia bawa apa? Damai. Lawan katanya damai apa? Ribut. Pertikaian, pertengkaran.
Coba renungkan perkataan saya ini ya saudaraku. Kalau di keluarga banyak ributnya, senggol kiri kanan, itu rajanya kemana? Loh, kan dibalik dulu harus tahu tujuannya dulu kan? Family is supposed to be heaven on earth. Nah kalau rajanya aja disebut raja damai, berarti kan seharusnya nggak ada pertikaian toh. Orang dia raja damai. Lah kalau isinya bertengkar terus. Pertanyaannya tuh simpel kok saudara, rajanya ditaruh di mana? Nah balikkan ke situ dulu, jangan yang lain-lain dulu. Bawa dulu, Tuhan harus hadir dalam keluarga. Jangan jadi keluarga Kristen yang tidak rohani. Keras ya? Ini keras ini. Memangnya keluarga Kristen selalu rohani? Enggak. Banyak keluarga Kristen rohana. Boleh Bapak Ibu? Oke ya. Bawa Tuhannya dulu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, God is love. Di mana ada Tuhan, dia bukan memberi kasih. Dia adalah kasih. Kalau ada Tuhan di sana, ada kasih. Kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Sabar apa pastor? Ibu-ibu, ada yang seperti saya enggak sabar tuh. Ngajarin anak. Paling gemes kalau ngomong sama anak sampai mulut berbusa. Pulang sekolah, baju seragam, dilepas, ganti baju rumah. Habis itu bajunya taruh di keranjang pakaian kotor. Susah apa sih? Itu tuh saya pernah lihat kan saudara, tiba-tiba bajunya tuh melayang ada di atas pintu saudara. Saya tuh gak habis pikir loh, itu di mana itu caranya saudaraku? Berapa banyak yang setuju dengan saya? Di keluarga, anything can happen. Banyak fenomena terjadi, saudaraku. Itu saya itu sampai benar-benar puyeng, saudara. Itu bisa-bisanya loh, baju sama-sama loh, ya ampun. Tinggal dimasukin keranjang tuh apa susahnya? Dilempar, saudara. Ibu-ibu, sabar ya. Sabar ngajarin anak sampai terbuka, saudaraku. Sabar. Oke, boleh nggak saya juga ngomong sama pasangan suami istri? Sabar menunggu pasanganmu berproses. Ini nggak enak. Setiap kita itu berproses, saudaraku, dan itu nggak bisa dipaksa. Kalau tidak benar-benar dari dalam berubah, mau saudara paksa juga yang terjadi nggak akan matang. Sama seperti kepompong, saudara mau paksa dia keluar bisa. Dipotong ininya, selaputnya, itu kepompong apa? Ulat yang di dalam itu keluar, dia jadi kupu-kupu. Tapi kupu-kupunya nggak pernah bisa terbang. Ya kupu-kupu aja, tapi dia hanya bisa jalan di bawah lantai gitu. Dia hanya bisa merambat-rambat, dia nggak akan pernah bisa terbang. Hanya ada satu cara untuk saudara melihat itu terjadi. Sabar. Sabar memang. Tuhan itu, Alkitab tuh ngomong gini. For everything there is, ada its time, I-nya besar. Which is Tuhan punya waktu. Ada its time, which is I kecil. Which is artinya ya itu punya waktunya sendiri. Ayam punya telur ada sekian hari baru bisa netes. Gajah punya anak baru sekian bulan bisa lahir. Saudara nggak bisa bandingin gajah dengan ayam. Kenapa kok ayam cuman berapa hari, gajah berbulan-bulan? Karena for everything ada its, I-nya kecil. Waktunya sendiri, ada waktunya. Dan gak bisa dipaksa, saudara. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Masuk ya? Jadi yang ketiga, saudaraku, harus ada kesabaran. Sabar ini banyak tadi ya, kasih itu sabar, apa lagi?
murah hati. Apa? Tidak marah, tidak pemarah, apa lagi? Tidak sombong. Tidak melakukan, ya nanti saudara baca deh, satu-satu deh saudaraku. Itu PR saudara nanti waktu liburan gitu saudara. Yang ketiga saudara, yang ketiga selain dari ciri-cirinya surga tadi ada Tuhan di sana, ciri-cirinya surga ada kasih di sana. Yang ketiga ciri-cirinya surga saudaraku, of course saudara, di surga itu mau tidak mau ada yang namanya puji-pujian. Kalau kita melihat di surga, setiap saat 24 jam dalam sehari puji-pujian itu diangkat. Yang pertama puji-pujian itu kepada Tuhan. Artinya rumah saudara jadikan rumah pujian. Boleh enggak bangun mesbah keluarga? Kalau enggak nanti anak-anaknya enggak tahu cara nyembah loh. Cara nyembah kan harus belajar saudara. Kalau enggak pernah enggak ngelihat kalau nyembah terus nyembahnya gini. Nah, karena enggak pernah diajarin. Cara nyembah itu gimana? Enggak bisa ngerasain hadirat Tuhan, enggak bisa tutup mata terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang ngajarin? Orang tua toh. Masalahnya kan banyak orang tua nyerahin tugas itu ke sekolah minggu toh. Ya harusnya sekolah minggu diajarin anaknya 2 jam loh ibu-ibu. 2 jam itu bisa seperti apa sih? Dia ikut saudara kan setiap hari. Pelajaran pertama itu seharusnya dari keluarga. Anak harus diajarin tuh nyembah, ada di dalam suasana hadirat Tuhan. Yang kedua, boleh enggak rumah diisi banyak-banyak dengan pujian kepada satu dengan yang lain. Ketika rumah diisi dengan tuntutan, yang ada jadinya neraka saudara. Panas, enggak enak. Lihat kiri kanan yang datang sama suami istrinya. Lihat pasangannya. Kapan terakhir kali pasanganmu memuji kamu? Nah, kapan terakhir kali dipuji Bapak Ibu? Kalau enggak salah biasanya gini deh. Mau dipuji apanya? Bahasanya kan udah ada yang dipuji. Enggak ada baik-baiknya. Saudara masih ingat enggak dulu waktu jatuh cinta itu bisa terjadi kenapa? Ayo, yang jatuh cinta bisa terjadi kalau, aduh kalau bukan karena kamu saya enggak bisa loh kayak gini. Aduh kamu tuh hebat banget ya, kok bisa sih sampai kayak begitu, wah kamu memang hebat. Apa saudaraku? Bunganya mekar semua saudara, mekar. Sehingga waktu mau enggak kamu jadi istriku, yes. Tapi setelah menikah mana saudara? Enggak pernah dipuji. Udah dimasakin, kurang asin. Besoknya tambah keasinan. Oh itu saya tuangin satu wadahnya garam saudaraku. Ya kan sih, saya belajar ini tuh dari papa mertua saya saudara. Papa mertua saya itu luar biasa sekali dalam hal ini. Pak Obaja itu tahun ini usianya 72 tahun. Kalau jalan sama Bu Obaja kayak lagi pacaran saudara. Dipeluk Bu Baja itu. Puji Tuhannya saya punya dua belah pihak itu sama. Papi mami saya itu kalau pergi kemana-mana ya, mami saya digandeng. Kayak takut hilang saudara. Itu papi mami saya ya kalau pergi ya, papi saya itu bisa bawain ininya. Mami saya nggak pernah namanya pergi gitu bawa plastik kiri kanan, nggak pernah dibawain papi saya. Pak Obaja sama Bu Obaja itu saudaraku, saya sampai benar-benar, kalau di depan anak-anak nih ya saudaraku, di depan anak-anak ya, pegang istrinya gitu ya, pundak istrinya Bu Obaja dipeluk gini sambil ngomong gini, ini istri terbaik di dunia. Saya bersyukur saya melihat contoh dari kedua belah sisi. Tapi saya sampai sekarang pergi kemana-mana sama mami saya, itu berdua masih gandengan, masih pelukan. Saya tuh berdoa ya saudara di keluarga Allah ya mau 90 tahun kayak mau 100 tahun usianya. Boleh gak sih kalau jalan berdua tuh mbok ya kayak pacaran gitu loh saudara.
Dulu belum menikah, saudara udah kayak papi mami. Panggilnya aja papi. Menikah belum. Sekarang setelah menikah boleh nggak dilakuin. Pegang tangan dulu merinding. Sekarang saudara bilang, wes tuwa. Udah tua, nggak usah aneh-aneh, nggak usah pegang-pegang. Dulu belum nikah aja nggak dibolehin pegang-pegang. Sekarang udah sah, pegang aja itu. Tapi malah nggak mau megang. Loh tapi itu perlu loh Bapak Ibu, boleh ya? Itu perlu loh, diciptakan loh. Pujian itu menyebabkan anakmu bertumbuh, istrimu mekar, suamimu jadi lebih bertanggung jawab. Karena dipuji, kalau setiap saat papa nggak tahu bisa papa, suami nggak becus. Loh firman kan ngomong, terjadilah sesuai yang kau katakan. Nanti terjadi saudara bingung. Loh suami saya kok gitu pastor, lah diperkatakan terus. Hati-hati loh saudaraku, your mouth, hidup mati. Barang siapa menggemakannya, akan memakan buahnya. Hati-hati. Ada satu keluarga ya saudara, nanti munculkan multimedia boleh ya. Keluarga ini, itu keluarga yang ada di dalam satu survei ya saudara, amazing. Keluarga yang komit menjadikan rumahnya sebagai surga di bumi ya saudaraku. Kalau saudara pernah dengar namanya Jonathan Edward. Ini diadakan survei ya saudara, tapi ini kecil sekali ya dari multimedia. Dari keturunan Jonathan Edward ini terbukti saudara, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 3 orang menjadi senator AS, 13 orang adalah rektor universitas, 30 jadi hakim, 100 menjadi pengacara, 60 menjadi dokter, dan 100 lebih menjadi pendeta dan misionaris. Dari sebuah keluarga yang harmonis, keturunannya perkasa di bumi. Itu yang saya doakan terjadi. Oke, kita masuk lagi ya. Tadi nomor 3 ya. Sekarang saya bawa masuk nomor 4. Pastor apa nomor 4? Nomor 4 kalau saudara sudah ngalami tadi direkonsiliasi, habis direkonsiliasi, setelah itu dikembalikan ke tujuan awal yaitu heaven on earth. Setelah dikembalikan ke tujuan awal heaven on earth, apa yang engkau miliki, syukurilah apa yang ada. Banyak keluarga gak bisa mensyukuri. Semua serba jelek dan salah. Kenapa kata syukur, mengucap syukur ini begitu penting. Kenapa sampai 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tuhan itu ngasih perintah saudaraku. Tuhan ngomong gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus buat kamu. Kata-katanya tuh sampai jelas banget loh. Mengucap syukurlah, alasannya apa? Aku maunya gitu. Itu kan kalau disederhanakan Tuhan tuh ngomongnya kayak gitu. Mengucap syukur, kenapa? Itu mauku, kata Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara mengucap syukur itu membuka mata rohani saudara melihat semua hal yang baik. Tanpa ucapan syukur saudara gak akan pernah bisa melihat. Keluarga jadinya seperti neraka. Suamimu mungkin boleh gak terlalu romantis, tapi dia bertanggung jawab. Gak ada orang sempurna tuh saudaraku. Tapi di setiap kelemahan pasti ada kelebihan kan. Masa kita sebagai istri gagal melihat tapi istrinya orang lain bisa melihat kelebihan suami kita? Jangan dong. Nanti jadinya gayung lope-lope saudara. Jangan ya. Dalam setiap keluarga itu pasti kok, kalau ada kekurangan apa, dia punya kelebihan yang lain. Mungkin dia orangnya pendiam, tapi di balik pendiamnya dia sangat perhatian di dalam hal-hal kecil. Mungkin dia orangnya apalah saudaraku, tapi dia di bagian yang lain lebih bagus, kayak gitu. Jadi yang keempat ini saudara, syukuri ya. Ada satu lagu sekuler ya, bukan lagu rohani ya.
Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Anugerah. Lihat kiri kanan yang datang sama pasangannya, itu anugerah. Anugerah dari Tuhan. Disyukuri ya Bapak Ibu, itu udah limited stock. Udah last stock. Enggak ada lagi yang kayak gitu. Saudara pingin juga enggak akan muncul lagi dari Tuhan, cuman keluar satu saudara. Jadi disyukuri. Boleh enggak satu lagi saya tambahkan? Syukuri gereja di mana saudara tertanam dan bertumbuh. Yang bersuka cita ada di dalam keluarga Allah. Boleh lambaikan tangan saudara. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Penasaran gak sih kalau pendeta-pendeta kumpul ngomongin apa? Hah? Ngomongin saudara. Pendeta-pendeta itu kalau kumpul ya saudaraku, aduh jemaatnya, aduh pengerjanya gitu. Saya tuh ngomong sama teman saya sama pendeta, enggak tuh. Di keluarga Allah jemaatnya hebat-hebat. Pelayan Tuhannya keren-keren. Saya boleh diputarkan saudaraku? Satu video yang didedikasikan untuk setiap saudara yang sudah ada bersama-sama membangun rumah ini. Saudara tidak menyadari tetapi yes, kita melihat setiap hal kecil yang saudara lakukan. Saudara harus mempersiapkan semuanya, saudara melakukan semuanya dengan sukacita. Itu berharga saudaraku. Kadang-kala tidak ada orang yang melihat, tapi mengajarkan kepada saya, saudara melakukan yang terbaik. Saudara memilih untuk memberi, bukan hanya menerima ya, tapi memberikan yang terbaik yang saudara miliki. Saudara harus datang lebih awal, saudara harus mempersiapkan semuanya. Itu menjadi cara di mana saudara menunjukkan kasih Bapa kepada satu dengan yang lain. Bukankah gereja itu menjadi menyenangkan saudaraku? Boleh kita kasih tepuk tangan? Kalau saudara tahu setiap kali saudara di gereja, saudara menemukan berjumpa dengan keluarga. Boleh enggak sih nanti sambil saudara antri lift, kenalan kayak dengan kiri kanannya. Jangan cuek. Tanya dari mana, tinggalnya di mana, kok bisa datang ke sini, siapa yang ngajak. Udah komsel belum? Mau pelayanan enggak? Tanya saudaraku. Kan sama-sama di keluarga, ada di sini kan di keluarga Allah. Masa enggak kenal satu dengan yang lain? Kan kayak gimana sih saudara? Mana tahu di situ ketemu jodoh. Puji Tuhan kan enggak ada yang tahu. Saudara kenalan, dari mata turun ke hati. Kan puji Tuhan dapat jodoh di gereja toh. Ya kan? Yang keempat ini syukuri ya. Bagian dari mensyukuri jangan dibanding-bandingin boleh. Istrinya orang tuh bisa kamu. Jangan dibanding-bandingin. Istrinya orang ya istrinya orang. Yang saudara nikahi kan istri saudara. Bukan istrinya orang. Gereja juga sama, gak usah dibanding-bandingin. Gereja sana lebih ini, gereja, saudaraku sebagai rekan sesama hamba Tuhan, saya percaya masing-masing gereja itu dipercayakan Tuhan masing-masing sendiri-sendiri. Dan with all due respect, saya menghormati semua rekan hamba Tuhan. Saya boleh gak setuju dengan pengajarannya, saya boleh gak setuju dengan ini, itu dan lain sebagainya. Selama saudara berjemaat di keluarga Allah, pernah gak saya bawa ke atas mimbar? Gak pernah, gak akan. Saya tidak akan pernah nyebut nama. Enggak akan. Yes, saya mungkin akan mengkritisi pengajaran-pengajaran tertentu. Yes, saya mungkin akan meng-counter attack apa yang perlu saya lakukan. Tapi saya menghargai
Semua hamba Tuhan dengan masing-masing panggilannya di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, hamba Tuhan itu ada yang punya. Bukan urusan kita. Urusannya sendiri dengan tuannya. Yang sepakat katakan amin. Bagian kita menghargai. Kita mengucap syukur. Tempat saudara bertumbuh. Yuk bangun. Tambahkan, add value. Jadi bagian di keluarga itu. And do something. Engkau bisa melakukan kok yang membuat keluargamu jadi lebih baik. Amin. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Yang terakhir, yang kelima. Kalau sudah tadi disyukuri, yang kelima, keluarga akan menjadi healing home, tempat yang menyenangkan kalau keluarga itu kreatif. Once upon a time, saudaraku, ada sebuah keluarga yang harus berada di sebuah tempat yang sama selama kurang lebih 1 tahun di dalam sebuah kapal, saudaraku, yang mana di dalamnya ada begitu banyak binatang dan terkurung di dalam kapal ini selama kurang lebih 1 tahun. Keluarga siapakah ini? Nah, saudara bisa jawab, keluarganya Nuh. Pada saat pandemi kemarin itu nyampe 1 tahun gak sih dikurung di rumah, saudara? Hah? Enggak lah. Saudara bebas pergi juga kok. Kan? Kebayang gak sih 1 tahun? Di sini ya saudara, boleh gak saya tanya, ada yang suka binatang? Ada yang melihara binatang? Rumah yang ada binatangnya biasanya baunya lebih sedap. Setuju gak saudara? Itu 1 tahun di dalam kapal loh saudaraku, dengan segitu banyaknya binatang itu baunya kayak apa itu saudara. Belum lagi nanti jendelanya dibuka merpatinya terbang, gak bisa. Kebayang gak tuh 1 tahun loh. Nah ini poin saya bukan ke situ. Ada seorang ayah saudaraku mengerjakan peranannya untuk menciptakan satu lingkungan yang begitu baik di tengah keadaan yang sangat tidak memungkinkan sebenarnya. Orang ini bernama Harold Hermans. Dia seorang ayah yang harus membawa anaknya masuk ke pembuangan kamp penyiksaan Nazi. Saya waktu baca kisah ini, terlepas dengan keadaan yang begitu rupa saudaraku, saudara bisa kebayang gak sih yang namanya anak itu kayak apa? Tapi hanya dengan satu teriakan anak itu bisa disiksa. Hanya dia tertawa, hanya dia menjadi dirinya yaitu seorang anak, dia menangis, hukumannya bisa sangat mengerikan. Tapi Harold Herman ini saudaraku, yang hebat dari orang ini adalah dia menciptakan satu lingkungan untuk anaknya yang bahkan pada saat akhirnya di titik akhir hayatnya dia meninggal saudaraku, dan anaknya keluar dengan selamat. Anaknya menceritakan di dalam buku biografinya saudaraku bahwa dia selama ada di dalam kamp penyiksaan Nazi, dia tidak pernah sadar kalau dirinya sedang ada di dalam kamp penyiksaan Nazi saudara. Karena apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya akan melindungi dia sedemikian rupa. Membuat seolah-olah itu adalah sebuah permainan. Ayahnya akan ngomong sama anaknya saudaraku. Kita sedang dikejar raksasa. Jangan berteriak. Jangan nangis ya. Sepanjang ayah ini masih hidup ya saudaraku, dia berhasil melindungi anaknya. Berkali-kali dia harus menerima hukuman yang harusnya ditimpakan ke anaknya. Sampai akhirnya anaknya selamat saudaraku. Dan kesaksian ini diceritakan oleh anaknya. Saya percaya gak ada satupun keluarga di tempat ini yang keadaannya lebih buruk. Let's be creative yuk. Keluargamu bisa dipulihkan kok. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
Angkat berdiri jemaat Tuhan, sama-sama kita pujikan. Hampir kasih dunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sama-sama katakan yuk. Sebab Tuhan melindungi, Dia menyinari keluargamu dengan wajahnya, saudara. Ada kasih karunia di dalam setiap perjalanan, bahkan di dalam momen-momen terberat sekalipun. Ketika kau melibatkan Dia, sungguh-sungguh Dia menjadi Raja yang bertahta atas rumahmu. Biarlah ini menjadi lagu yang merupakan doa yang saudara angkat di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kiranya Tuhan berkenan. Ini yang saya perkatakan, saudaraku. Memberkati rumah keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi ya saudara, biar ini jadi doamu. Kiranya Tuhan berkenan. Semua keluarga yang ada di gereja ini, di tempat ini, berkati rumah keluargamu. Dan apa yang Dia berkati, Tuhan berkati. Berkat itu tinggal, saudara. Diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Ada damai di rumahmu, rumah yang indah, dinding home. Biar itu yang terjadi atas keluargamu. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, kuasa-Nya tidak pernah habis. Tidak ada habis-habisnya Dia kerjakan karya-Nya.